Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PGSD 3C Universitas Veteran Bangun Nusantara. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dalam pembuatan modul ajar materi zat dan perubahan ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS kelas 3 sekolah dasar. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Fradifa Rahma Afriani dengan NIM 24520000116. Yang kedua ada Ilsar Yuda Pratama dengan NIM 24520000118. Yang ketiga ada Anissa Rohimatul Nur Hasanah dengan NIM 24520000119. Yang keempat ada Amelia Lisda Farhani dengan NIM 24520000123. Yang kelima ada Kinda Ratu Putri Wardaya dengan NIM 24520000128. Dan yang terakhir ada Meisha Nirmala Sari dengan NIM 24520000136. Memasuki materi pertama yaitu baik, yang pertama di sini ada informasi umum. 1. Nama penyusun Fradifa Rahma Afriani NIM 24520000116. Ilsar Yuda Pratama 24520000118 yaitu saya sendiri. 3. Anissa Rohimatul Nur Hasanah dengan NIM 24520000119. Berikutnya Amelia Lisda Farhani 24520000123. Berikutnya Ginda Ratu Putri dengan NIM 24520000118. Berikutnya Meisha Nirmala Sari dengan NIM 24520000136. Untuk informasi yang kedua yaitu instansi SD Negeri. Ketiga, tahun penyusunan 2025. 4. Jenjang sekolah S untuk sekolah dasar. Kelima, kelas atau fase untuk kelas 3 atau fase B. Dan keenam, alokasi waktu yaitu 3 jam pelajaran atau 70 menit. Baik, untuk yang berikutnya ada tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran. 1. Peserta didik mampu memahami sifat dan perubahan wujud benda, padat, cair, dan gas, serta hubungannya dengan partikel penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran. 1. Melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan wujud benda dengan benar. Dan C. 3. Bernalar kritis. 2. Melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud benda dengan tepat. Dan tipe soal C4 HOTS. 3. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menunjukkan sikap gotong royong dan bernalar kritis. 3 atau afektif. Yang keempat, melalui presentasi hasil percobaan, peserta didik mampu menyampaikan hasil kegiatan kelompok dengan tepat. Ketiga atau psikomotorik. Yang selanjutnya yaitu indikator pencapaian tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mengetahui perbedaan wujud benda padat, cair, dan gas melalui pengamatan video. 2. Peserta didik dapat mengetahui proses perubahan wujud benda berdasarkan hasil percobaan sederhana. 3. Peserta didik dapat menunjukkan sikap dimensi profil pelajar Pancasila seperti gotong royong dan bernalar kritis dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan hasil presentasi kegiatan atau percobaan dengan tepat. Baik, untuk yang berikutnya ada kompetensi awal, yaitu yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik belum mengetahui perbedaan wujud benda seperti padat, cair, dan gas. Sedangkan setelah pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan wujud benda dengan benar. Yang kedua, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik belum mengetahui proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari seperti mencair, menguap, atau dan mengembun. Sedangkan setelah pembelajaran, peserta didik mampu menjalankan proses perubahan wujud sesuai hasil pengamatan percobaannya.
Yang ketiga, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik sepenuhnya menunjukkan sikap gotong royong dan bernalar kritis dalam kegiatan diskusi, sedangkan setelah pembelajaran peserta didik mampu menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila seperti gotong royong dan bernalar kritis dengan tepat. Selanjutnya, dalam modul ajar ini ada dimensi profil lulusan, di mana dalam hal ini dikaitkan dengan profil P5 yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada bernalar kritis, yang kedua kreatif, yang ketiga gotong royong. Lalu selanjutnya ada sarana dan prasarana, perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik. Antara lain yang pertama lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian alat tulis, gelas ukur, air, es, lilin, dan balon. Selanjutnya mengenai perlengkapan yang dibutuhkan guru, yang pertama ada laptop, kedua LCD proyektor, ketiga papan tulis, keempat lab atau ruang kelas. Kemudian target peserta didik. Target peserta didik dalam model pembelajaran ini yaitu peserta didik reguler. Lalu ada model pembelajaran, kami menggunakan model discovery learning. Kemudian ada metode pembelajaran yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan presentasi. Selanjutnya ada pendekatan, ada diskusi, eksperimen, dan tanya jawab. Selanjutnya pengetahuan atau keterampilan. Yang pertama, mengetahui perbedaan wujud benda seperti padat, cair, dan gas. Yang kedua, mengetahui proses perubahan wujud benda. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Ada perbedaan wujud benda dipengaruhi oleh jarak antar partikel dan energi panas yang diterima atau dilepaskan oleh benda. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Ada mengapa es bisa mencair ketika dibiarkan di udara terbuka, dan apa yang menyebabkan benda padat, cair, dan gas memiliki sifat yang berbeda. Urutan kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal 10 menit. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan salam dan menanyakan kabar. Yang kedua, peserta didik berdoa dipimpin ketua kelas. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru memberi salam, memimpin doa bersama, dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, seperti contoh, es mencair. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi siswa dengan pertanyaan pemantik seperti mengapa es bisa mencair. Yang keenam, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Yang selanjutnya, kegiatan inti 50 menit, model problem based learning atau PBL. Sintaks 1, simulation. 1. Guru menayangkan video perubahan wujud benda seperti es mencair, air mendidih, lilin meleleh, atau communication. 2. Siswa mengamati video dan mengidentifikasi fenomena perubahan wujud atau critical thinking. 3. Siswa menuliskan pertanyaan yang muncul dari hasil pengamatan atau creativity. Sintaks 2. Problem statement. 4. Guru menuntun siswa merumuskan masalah. Mengapa zat bisa berubah wujud atau TP teacher. Yang kelima, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk memprediksi jawaban sementara atau collaboration. Yang keenam, siswa mengemukakan hasil prediksi di depan kelas atau communication. Sintaks 3, data collection. 7, siswa melakukan percobaan sederhana atau menguapkan air, mencairkan es, meniup balon, atau CK, content knowledge. Yang kedelapan, siswa mengamati dan mencatat hasil percobaan di lembar kerja siswa atau LKS, yaitu atau critical thinking. Sintaks 4, data processing. 9, siswa menganalisis hasil percobaan dan membandingkan antar kelompok atau creativity. Sintaks 5, verification. 10, guru membimbing siswa membandingkan hasil percobaan dengan teori yang ada di buku teks atau collaboration. Sintaks 6, generalization. 11, siswa bersama guru menyimpulkan hubungan antar energi panas dan perubahan wujud benda atau komunikasi. Selanjutnya yaitu ada kegiatan akhir 10 menit. 1, siswa menyampaikan hasil diskusi dan kesimpulan di depan kelas atau komunikatif.
2. Guru memberikan penguatan dan refleksi pembelajaran atau reflektif. Yang ketiga, guru dan siswa menyimpulkan materi bersama. Lalu guru memberi tugas rumah sederhana atau bernalar kritis. Selanjutnya yaitu asesmen. Jenis asesmen: A. Penilaian sikap, yaitu non-tes atau pengamatan. B. Penilaian keterampilan, yaitu non-tes atau pengamatan. C. Penilaian pengetahuan, yaitu tes tertulis. Selanjutnya yaitu ada bentuk asesmen. A. Sikap, yaitu rubrik penilaian sikap. B. Keterampilan, yaitu rubrik penilaian keterampilan. C. Pengetahuan, yaitu pilihan ganda dan uraian. Ada refleksi pendidikan. 1. Apa semua peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran? 2. Berapa persen peserta didik yang sudah mencapai tujuan pembelajaran? 3. Apa kesulitan yang peserta didik alami sehingga mencapai tujuan pembelajaran? 4. Apa yang dilakukan guru kepada peserta didik yang masih belum mencapai tujuan pembelajaran? Selanjutnya ada lampiran. 1. Bahan ajar. 2. Media pembelajaran. 3. Lembar kerja peserta didik (LKPD). 4. Asesmen. A. Penilaian sikap dimensi profil pelajar Pancasila. B. Penilaian pengetahuan. C. Penilaian keterampilan. Selanjutnya penggayaan dan remedial. Penggayaan peserta didik yang sudah mencapai KKM pada soal evaluasi, maka peserta didik diberikan soal-soal penggayaan untuk memperdalam materi. Yang selanjutnya ada remedial. Peserta didik yang mendapatkan nilai kurang dari bawah KKM, maka peserta didik diberikan contoh-contoh teks tambahan beserta gambar sebagai latihan tambahan. Yang selanjutnya ada glosarium. 1. Zat padat, benda yang memiliki bentuk dan volume tetap karena jarak antar partikelnya sangat rapat dan tersusun teratur. 2. Zat cair, benda yang memiliki volume tetap tetapi bentuknya mengikuti wadah yang ditepatinya karena jarak antar partikelnya agak renggang. Yang ketiga, zat gas, benda yang tidak memiliki bentuk maupun volume tetapi karena partikel-partikelnya bergerak sangat bebas dan saling berjauhan. 4. Mencair atau meleleh, peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair akibat menerima energi panas. Yang kelima, menguap, peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas atau menguap karena adanya penambahan energi panas. Lanjutan glosarium. Keenam, mengembun, yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari gas atau uap menjadi cair karena kehilangan energi panas. Ketujuh, perubahan wujud zat, yaitu peristiwa berubahnya bentuk fisik suatu zat dari satu wujud ke wujud lainnya karena adanya pertukaran energi panas atau kalor. Kedelapan, energi panas atau kalor, yaitu energi yang menyebabkan perubahan suhu atau perubahan wujud zat. Kesembilan, partikel zat, yaitu bagian terkecil penyusun suatu zat yang menentukan sifat dan perilaku zat tersebut. Kesepuluh, wujud zat, yaitu bentuk fisik benda berdasarkan susunan dan gerak partikelnya, yaitu padat, cair, dan gas. Selanjutnya, dasar pustaka. Referensi yang kami ambil yaitu dari pertama, Lealeni S 2025 modul ajar IPAS kelas 4 fase B bagian-bagian tubuh tumbuhan SD Negeri Bangi. Selanjutnya, kami juga memasukkan referensi dari tugas kami sebelumnya mengenai perencanaan pembelajaran model pembelajaran. Selanjutnya, Kemendikbudristek Republik Indonesia tahun 2023 modul ajar IPAS kelas 3 kurikulum merdeka. Selanjutnya, pendidikan guru sekolah dasar 2023 Juli tanggal 5 modul ajar IPAS kelas 3 kurikulum merdeka. Kelebihan dari modul ajar ini, yang pertama, pembelajaran dengan metode observasi atau pengamatan langsung. Yang kedua, mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan sains dasar.
Yang ketiga, kegiatan pengamatan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kekurangan model ajar ini. Yang pertama, kesulitan untuk memahami zat gas. Yang kedua, membutuhkan alat dan bahan praktikum. Yang ketiga, berpotensi mengalami salah konsep. Nah, itu tadi model ajar yang telah kami buat beserta kelebihan dan kekurangannya. Sekian, terima kasih.